Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, sahabatku sekalian, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Sumatera Barat, rahimakumullah. Menjelang iqamah, kita isi dengan pengajian. Saya mengajak kita semua meninggalkan sejenak pikiran kita tadi di luar. Kita fokus di dalam untuk membahas satu topik, yaitu berkaitan dengan doa kita yang selalu atau sering kita ucapkan. Banyak orang menyebut doa itu adalah doa sapu jagat, yaitu terambil dari surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah sekalian, doa itu disebut orang doa sapu jagat karena di dalam doa itu terasa bahwa secara umum semuanya sudah kita minta, yaitu bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Kalimatnya sangat umum, tetapi kata Rabbana atina fid dunya hasanah yang kita terjemahkan biasanya dengan wahai Tuhan kami, Rabbana atina, berikanlah kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan. Kalau hasanah kita terjemahkan dengan kebaikan. Tetapi banyak pula penjelasan mufasir bahwa yang dimaksud dengan hasanah di situ adalah kebahagiaan. Oke lah, kebaikan atau kebahagiaan. Lalu yang kedua, kita juga meminta wa fil akhirati hasanah. Di akhirat nanti kita juga memohon diberi hasanah. Hasanah itu bisa diartikan kebaikan atau kebahagiaan. Seandainya kita terjemahkan kebahagiaan, maka berarti kita meminta kepada Allah kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan pula nanti di akhirat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kita yakin bahwa hidup bukan hanya di dunia ini saja. Permintaan itu menunjukkan bahwa kita berkeyakinan bahwa ada hidup di akhirat. Kalau seandainya kita tidak yakin dengan adanya hidup di akhirat, tentu kita tidak perlu meminta bahagia di akhirat. Tetapi karena kita yakin bahwa ada nanti kehidupan di akhirat dan ada pula kehidupan di dunia yang sekarang kita lalui, maka kita minta dua. Di dunia minta kebahagiaan, di akhirat juga minta
kebahagiaan. Nah sekarang, kalau kita minta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, apa usaha kita? Karena tidak ada jaminan bahwa doa saja dikabulkan tanpa ada usaha kita. Itu tidak ada jaminan. Yang ada jaminannya adalah bahwa Allah bisa atau mau mengubah nasib kita kalau kita ada usaha untuk mengubahnya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau tidak ada usaha kita. Lalu kira-kira apa usaha kita yang dapat kita lakukan secara real dan logik, masuk akal? Kalau ingin melakukan upaya secara real, nyata dan masuk akal, maka diajarkan oleh para ulama dengan mengusahakan apa yang kita miliki berfungsi dunia dan akhirat. Kalau apa yang kita miliki berfungsi dunia akhirat, maka insya Allah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Contohnya, kita pasti punya waktu kan? Kita punya waktu, saat, itu kita punya. Apakah waktu kita habis untuk dunia saja tanpa memberikan sedikit untuk akhirat? Kalau kita hanya menghabiskan waktu kita di dunia saja, di dunia belum tentu bahagia. Di akhirat kita tidak punya saving, tidak punya simpanan tabungan untuk di akhirat. Karena waktu kita habiskan semuanya untuk di dunia. Umpamanya bakure, bekerja sejak pagi sampai pagi lagi untuk dunia, mencari nafkah. Tidak ada sisa untuk melakukan sebuah perbuatan, memakai waktu itu untuk di akhirat. Misalnya menyisihkan waktu untuk datang ke masjid menjelang waktu sholat berjamaah datang. Ini bapak-bapak calon kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Sudah ada space waktu yang disediakan untuk di akhirat. Namun kita perlu menambah. Apa usaha kita untuk menambah orang? Sehingga kalau Nabi cemas dengan umatnya, kita menolong Nabi supaya orang bertambah yang menyediakan sedikit waktu untuk kebahagiaan akhiratnya. Itu contoh kecil satu. Kedua, kita mungkin punya uang. Kalau uang kita berfungsi dunia saja, hanya untuk kebutuhan makan, makanan, pangan, pakaian, papan, atau yang disebut dengan perumahan, beli mobil, habis untuk itu. Kalau kita tidak sisakan untuk sedikit ibadah ke akhirat, berinfak. Jemaah sekalian, perintah pertama bila kita buka Al-Quran yang berkaitan dengan pengeluaran harta, perintah pertama ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak yang pertama kali ditemukan. Nanti baru sedekah, kemudian zakat, kemudian wakaf. Infak yang pertama. Dan tentang infak itu Allah memberikan rambu-rambu supaya memberikan infak itu prioritas pertama untuk orang tua. Lihat surah Al-Baqarah 215. Bila bertanya orang kepada engkau ya Muhammad, yas'alunaka
Maza yunfikun? Bagaimana? Kepada siapa kami berinfak? Maka jawablah olehmu ya Muhammad, anfaqtum bil khairin bil walidaini. Berinfaklah yang terbaik pertama untuk dua orang tuamu. Sering orang tua terlupakan. Sementara infak pertama di dalam surah Al-Baqarah 215 itu untuk orang tua. Itu bukan sedekah, itu infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sementara sedekah diletakkan penerimanya oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin ila akhirih. Kalau sedekah penerimanya ada 8 asnaf. Tetapi kalau infak penerimanya hanya 5 asnaf. Lihat surat Al-Baqarah 215. Jemaah sekalian, itu contoh kecil bagaimana kita memfungsikan apa yang kita miliki untuk dua fungsi. Fungsi dunia, fungsi akhirat. Contoh terakhir, mungkin kita punya mobil. Pernahkah mobil kita berfungsi akhirat? Mungkin hanya untuk kepentingan kita saja di dunia ini. Tidak ada infak, tidak ada sedekah yang berkaitan dengan mobil dan seterusnya. Jemaah sekalian, untuk tidak berpanjang-panjang, saya ingin mengambil sedikit kesimpulan kecil bahwa doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pada dasarnya adalah meminta kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka kuncinya adalah usaha kita untuk menjadikan apa yang kita miliki. Apakah kita memiliki uang? Apakah kita memiliki waktu? Apakah kita memiliki istri? Apa fungsi akhirat dari istri kita? Apakah kita memiliki harta benda yang hanya mempunyai fungsi duniawi, tidak ada mempunyai fungsi ukhrawi? Untuk itu perlu kita lakukan pengubahan. Lakukanlah untuk setiap yang kita miliki, apapun yang kita miliki. Berikanlah pada benda yang kita miliki itu, atau waktu yang kita miliki juga termasuk. Berikan fungsi dunia pada benda itu, pada apa yang kita miliki itu, dan berikan juga fungsi akhirat untuk barang yang kita miliki itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا